Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin melangsungkan presentasi. Yang terhormat Ibu Dayurika Perdana dan Bapak Muhammad Munadha selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan PKN SD serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Iksan Kurniawan dengan NPM 2013-053164 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu teori belajar dan pembelajaran PKN SD. Dan anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Dinda Wahyu Puspita dengan NPM 2013-053137. Ada saya sendiri Iksan Kurniawan dengan NPM 2013-053164. Ada Lutfi Kurotul Ayun dengan NPM 2013-053135. Ada Nisa Rizky Al-Balkis dengan NPM 2013-053166. Dan yang terakhir ada Rita Septiana dengan NPM 2013-053048. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dinda Wahyu Puspita. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum kita mempelajari apa itu teori belajar dan pembelajaran PKN SD, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu teori, apa itu belajar, dan apa itu pembelajaran. Teori merupakan seperangkat azas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan pemikiran yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Kemudian, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu, baik tingkah laku kognitif, afektif, maupun tingkah laku psikomotornya. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Setelah kita memahami apa itu teori, apa itu belajar, dan apa itu pembelajaran, sekarang apa sih teori belajar dan teori pembelajaran itu? Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, serta perancangan metode belajar yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan dan memodifikasi pengetahuan, keterampilan, strategi, kepercayaan, sikap, dan perilaku, mulai dari pengetahuan dan keterampilan yang berbentuk kognitif, linguistik, sosial, dan lain sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori deskriptif atau teori belajar karena tujuan utama belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar hanya menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel hasil belajar, sedangkan teori pembelajaran sebaliknya. Teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar dapat terjadi proses pembelajaran. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. Contoh teori belajar atau deskriptif, jika membuat rangkuman buku teks yang dibaca, maka referensi terhadap isi buku teks itu akan lebih baik. Satu lagi ada contoh dari teori belajar perspektif. Agar dapat mengingat isi buku teks yang dibaca secara lebih baik, maka bacalah si buku tersebut berulang-ulang dan buatlah rangkumannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 3. Teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik.
Menurut teori belajar behavioristik, aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikolog behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang tergantung pada faktor-faktor tradisional yang diberikan lingkungan. Yang kedua, teori belajar kognitivistik. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi pengalaman kognitivistik, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir bersambung-sambung menyeluruh. Menurut psikolog kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Bagi penganut teori humanistik, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak dan paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Pada kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang bisa diamati dunia keseharian. Nah, karena itu teori ini bersifat eklektik, artinya teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia dapat tercapai. Yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami proses belajar pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain. Piaget tahun 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Sedikit berbeda dengan para pendahulunya, Lopes dan Tubin tahun 1992 yang mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Jadi siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibagi sebelumnya. Nah, dalam aliran konstruktivistik, pengetahuan dipahami sebagai sesuatu pembentuk yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena pemahaman-pemahaman baru. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran ini juga dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kelak. Kenapa sih PKN itu perlu diajarkan kepada siswa? Sedikitnya ada 3 alasan kenapa PKN itu penting diajarkan kepada siswa sekolah dasar. Yang pertama, bahwa sebagai makhluk hidup, manusia itu bersifat multi-kodrat dan multifungsi peran. Manusia juga bersifat multikompleks dan neopluralitis.
Manusia itu memiliki kodrat ilahi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang kedua, bahwa setiap manusia itu memiliki sense of, value of, dan conscience of, yang hal itu menunjukkan integritas atau keterkaitan atau kepedulian manusia akan sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa hal material, imaterial, atau kondisional atau waktu. Yang ketiga, bahwa manusia ini unik. Hal ini dikarenakan potensinya yang multipotensi dan fungsi peran serta kebutuhan atau human desire yang multiperan itu digunakan sebagai kebutuhan. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman mengenai Pancasila yang benar dan juga yang salah. Lalu yang kedua, menempatkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila, serta ciri khas dan watak dari orang Indonesia. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri anak didik. Dan yang keempat, menggugah kesadaran peserta didik sebagai warga negara dan juga warga masyarakat untuk selalu mempertahankan dan juga melestarikan nilai-nilai moral Pancasila. Adapun tujuan yang kelima, yaitu memberikan motivasi agar setiap langkah laku dan juga lampahnya selalu memperhatikan dan juga bersikap sesuai dengan nilai, norma, dan juga moral Pancasila. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang keenam, yaitu mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan juga warga masyarakat yang baik dan juga bertanggung jawab, serta cinta terhadap negara dan bangsanya. Adapun tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang ketujuh, yaitu mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, bersikap nasionalis, dan juga berjiwa Pancasila. Nah, tujuan yang kedelapan yaitu memiliki wawasan kebangsaan dalam menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya yaitu memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan negara Indonesia menjadi lebih baik. Yang ke-10, memiliki mindset dalam memecahkan masalah yang terjadi di negaranya. Yang ke-11, memiliki karya inovatif untuk mengangkat harkat dan juga martabat bangsa Indonesia di depan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir, yaitu menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang teori belajar dan pembelajaran PKN SD. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.